Saya itu basicnya dari kampung, Mbak. Tangan saya itu waktu daftar itu Kapalan. Saya dari desa Ujung Gebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Itu desanya sangat terpencil, hanya satu desa. Saya dapat listrik itu pada saat saya sudah lulus dari penerbang. Jadi saya pada saat SMP, SMA tidak bisa ada listrik. Kenapa? Bukan karena di daerah Cirebon itu terlalu kampung, tapi desa sayanya terlalu kampung. Jaraknya itu 2 kilo dari jalan raya. Nah, sehingga menuju ke sananya ini tiang-tiang listriknya yang tidak bisa kita beli. Itu permasalahannya. Telepon juga tidak ada, sehingga waktu itu ya surat-surat terus, dan itu lama sekali. Saya pernah intercept pesawat punyanya Amerika. Waktu itu C5 Galaxy. C5 Galaxy mereka dari Kadena Air Force Base menuju ke Diego Garcia yang ada di Samudra Hindia itu. Mereka tadinya harusnya rutenya lewat Laut Cina Selatan, tapi karena di sana ada badai, dia masuk melalui Alki 2. Nah, masuk Alki 2 ini kan kita harus intercept kalau misalnya dia tidak ada woro-woro gitu. Dan itu kita melaksanakan intercept itu setelah kita pulang kantor. Kita pulang kantor, kemudian dari Kosek 2 di Makassar ada Lhasa X masuk ke wilayah kita. F-16 persiapan. Oke, kita persiapan, 2 pesawat terbang. Langsung intercept ke sana. Speed optimum kita udah poin 9,8 full mau masuk Mach number itu sampai ketinggian 36.000 kaki. Tidak semua orang bisa menjajaki atau menerbangkan pesawat F-16 ini, padahal saya dari kampung. Saya waktu itu tidak bisa nyupir mobil pun tidak bisa. Saya belajar nyupir itu setelah saya sudah mahir terbang F-16. Nama saya Wastum, pangkat saya Marskal Pertama TNI, baru dilantik tadi oleh Panglima TNI. Jabatan saya kampung, Mbak. Tangan saya itu waktu daftar itu Kapalan. Saya dari desa Ujung Gebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Itu desanya sangat terpencil, hanya satu desa. Saya dapat listrik itu pada saat saya sudah lulus dari penerbang. Jadi saya pada saat SMP, SMA tidak bisa ada listrik. Kenapa? Bukan karena di daerah Cirebon itu terlalu kampung, tapi desa sayanya terlalu kampung. Jaraknya itu 2 kilo dari jalan raya. Nah, sehingga menuju ke sananya ini tiang-tiang listriknya yang
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Dirgahayu Republik Indonesia. Tidak semua orang bisa menjajaki atau menerbangkan pesawat F-16 ini. Padahal saya dari kampung. Saya waktu itu tidak bisa, nyupir mobil pun tidak bisa. Sehingga dari instruktur saya saat ini, Pak Tatang mungkin kenal ya. Pak Tatang Harliansah, Komandan Kodik AU yang lama. Kan beliau sekarang sudah pensiun. Wastum, setelah terbang, Wastum kamu yang nyupir ya. Izin sir, panggilnya sir kan, sir itu. Instruktur kalau sir. Izin sir, saya lebih baik teman saya aja Firman. Enggak, saya mau kamu. Siap sir, saya pegang kuncinya. Izin sir, untuk lebih amannya, izin teman saya saja. Enggak tuh kamu. Izin, saya belum bisa nyupir. Justru itu, saya mau kamu yang nyupir katanya. Oh siap. Parkir, menghadap saya gimana saya? Fir, gimana caranya Fir? Saya teman saya, satu letting. Udah, nanti kopling aja, itu masih pakai koplingan. Saya mundurlah kopling itu, yang muncul R. Ya, masuk sama R. Begitu dilepas, saya langsung lepas. Wah, gitu kan. Aduh, oke. Ulangi lagi tuh, ulangi lagi. Yang kayak kamu terbang itu loh, yang halus. Oke, kita halus. Lepasnya halus-halus. Nah, kayak gitu. Lepas pelan-pelan. Kayak gitulah. Saya belajar nyupir itu setelah saya sudah mahir terbang F-16. Saya pernah intercept pesawat punyanya Amerika. Waktu itu C5 Galaxy. C5 Galaxy mereka dari Kadena Air Force Base menuju ke Diego Garcia yang ada di Samudra Hindia itu. Mereka tadinya harusnya rutenya lewat
Laut Cina Selatan. Tapi karena di sana ada badai, dia masuk melalui Alki 2. Nah, masuk Alki 2 ini kan kita harus intercept kalau misalnya dia tidak ada woro-woro gitu. Dan itu kita melaksanakan intercept itu setelah kita pulang kantor. Kita pulang kantor, kemudian dari Kosek 2 di Makassar ada Lhasa X masuk ke wilayah kita. F-16 persiapan. Oke, kita persiapan 2 pesawat terbang. Langsung intercept ke sana. Speed optimum kita udah poin 9,8 full mau masuk Mach number itu. Itu sampai ketinggian 36.000 kaki. Kita intercept dari Madiun, kita kenanya itu di Selat Makassar itu. Kita komunikasi dengan dia, dan yang amazing saya, pilotnya cewek pilotnya, Mbak. Iya, itu pesawat segitu besarnya, C5 Galaxy kan gede banget pesawatnya. Jadi itu pilotnya cewek. Dengan sopannya dia, saya masuk ke sini karena gini. Oke, akhirnya kita laporkan ke komando atas. Oke, bayang-bayangi dia, jangan masuk ke main island. Jangan masuk ke Jawa, crossing ke Jawa, karena dia dari Selat Makassar itu kalau misalnya mau ke Diego Garcia, paling enak lewat Jakarta itu langsung ke sana. Nah, kita kan nggak boleh. Kita bayangi dia sampai ke atas, lewat Selat Malaka, baru turun lagi dia. Itu jauh. Itu jauh. Tapi memang rutenya harusnya lewat sana, karena dia harusnya lewat lewat Laut Cina Selatan. Itu yang mendebarkan lah, karena kan kita terkait dengan negara lain ya. Ya, dan itu salah satu tugas kita. Saya tuh nggak tahu, saya di sana tuh begitu semangatnya, nothing tulus saya tuh, nggak ada hidup itu kayaknya nikmat aja di Taruna itu, sehingga saya happy banget lah. Sehingga mungkin adik-adik saya tuh melihat pada saat itu langkah saya kok bagus gitu. Langkah Wastum itu merupakan langkah yang melegenda di kalangan kami, Pak ya, para Taruna Akademi Angkatan Udara, khususnya di era 94 sampai dengan 97 gitu, Pak. Karena pada saat itu profil Sersan Taruna Wastum ini dijadikan contoh oleh para senior sebagai taruna yang mempunyai sikap yang tough gitu kan. Ngelihat pertama kali dicontohin langkah Wastum, kayak Taruna banget ya Mbak, kayak tough, menunjukkan sekali sikap seorang Taruna, calon tentara dengan sikap langkah yang serempak. Kami diperkenalkan langkah Wastum ketika Letnan Kolonel Anton Palaguna masuk sebagai Danskatar di sini. Ketika beliau menjabat komandan kami, beliau memperkenalkan langkah Wastum. Mereka tidak tahu Wastum itu siapa gitu. Sampai pada suatu saat, ada adik saya, Leting 2000, datang ke Skadron 3, F-16 ke tempat saya, namanya Anton Palaguna. Dia komandan Wing Korps Taruna. Dia juga yang menggembor-gemborkan, inilah langkah Wastum itu. Sampai dia lihat saya tuh, sampai lihat namanya itu. Ini benar namanya Wastum ya? Bang, mohon maaf bang, kenapa Ton? Kamu kok kayak lihat hantu lihat saya? Izin bang, kalau bener, abang bener namanya Wastum? Bener. Emang kenapa Ton? Izin, kalau begitu saya sudah salah bang. Kenapa Ton?
saya sudah menyampaikan ke adik-adik saya itu langkah wastum. Sekarang juga saya rubah bang, langkah bang wastum katanya. Karena dia menghargai saya sebagai abangnya gitu. Saya kira langkah wastum itu apa gitu bang. Ternyata wastum itu nama orang gitu katanya. Saya tidak membuat langkah itu, tapi adik-adik saya yang membuat itu jadi melegenda di doa dari semua orang yang sudah bekerja dengan saya, terutama orang tua saya. Itu yang amazing bagi saya. Bapak saya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak sekolah sama sekali. Bisa membesarkan saya sebagai jenderal seperti ini, itu karunia terbesar. Dan saya yakin beliau tersenyum di alam sana.